Belanda menyebut Perang Aceh adalah perang maut. Perang yang paling lama dan paling mematikan yang bikin Belanda kewalahan dan hampir menyerah. Ini pengakuan dari Belanda langsung, bukan dari rakyat Aceh ataupun dari Indonesia. Perang terlama yang dialami Belanda dan hampir bikin Belanda putus asa yaitu perang dengan Aceh. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, Aceh tidak mudah ditaklukkan, bahkan tidak bisa dihasut. Mau itu rajanya ataupun masyarakatnya, apalagi ditipu. Berbagai cara telah dilakukan Belanda untuk menguasai Aceh, tetapi tetap saja Aceh tidak bisa ditaklukkan. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, banyak daerah-daerah di Indonesia dikuasai oleh Belanda dengan sangat mudah. Mulai dari tipu dayanya ataupun membayar tokoh-tokoh penting di kerajaan tersebut, tetapi tidak berlaku untuk Aceh. Pada abad ke-19, Belanda berambisi menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk Aceh. Setelah pembukaan terusan Suez pada 1869, posisi strategis Aceh di Selat Malaka semakin penting dalam jalur perdagangan internasional. Meskipun Perjanjian London 1824 mengakui kedaulatan Aceh, Belanda berusaha memperluas pengaruhnya melalui Perjanjian Siak 1858 yang merugikan Aceh. Aceh menanggapi dengan memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara seperti Turki, Italia, dan Amerika Serikat, yang dianggap sebagai ancaman oleh Belanda. Awal mula Belanda masuk ke Indonesia dimulai dengan jalur perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1595, Cornelis de Houtman memimpin armada Belanda untuk mencari rempah-rempah dan mendarat di Banten pada tahun 1596. Bagaimana cara Belanda menguasai Indonesia? Simak uraian berikut. Politik adu domba. Belanda sering memanfaatkan konflik antar kerajaan atau antar elit lokal dengan memberi dukungan kepada salah satu pihak, lalu mengambil alih setelah konflik selesai. Ketergantungan pada perdagangan. Banyak kerajaan sangat tergantung pada perdagangan luar negeri, khususnya rempah-rempah. Belanda memanfaatkan ini dengan menawarkan perlindungan dan akses pasar, lalu mengambil alih kendali secara perlahan. Teknologi militer dan organisasi. Belanda memiliki senjata api dan taktik militer yang lebih maju dibandingkan kerajaan-kerajaan lokal. Selain itu, mereka menggunakan pasukan lokal yang dilatih dan dipimpin oleh perwira Belanda, misalnya pasukan KNIL. Perjanjian yang dimanipulasi. Banyak penguasa lokal yang menandatangani perjanjian dengan VOC atau Belanda karena tekanan atau ketidaktahuan terhadap konsekuensinya. Akibatnya, wilayah mereka sering berakhir di bawah kontrol kolonial. Serangan pertama, 1873. Pada 26 Maret 1873, Belanda mengirim pasukan di bawah pimpinan Jenderal J.H. Kohler untuk menyerang Kutaraja, sekarang Banda Aceh, ibu kota Kesultanan Aceh. Pasukan Belanda mengalami perlawanan sengit dari pasukan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah. Jenderal Kohler tewas dalam pertempuran, yang menjadi pukulan besar bagi Belanda. Serangan pertama Belanda terhadap Kesultanan Aceh terjadi pada tahun 1873, yang menjadi awal dari Perang Aceh. Berikut adalah ringkasan peristiwanya. Persaingan kekuasaan di Selat Malaka. Belanda ingin menguasai seluruh wilayah di Nusantara, termasuk Aceh, untuk memperkuat posisi ekonominya dan mengamankan jalur perdagangan di Selat Malaka. Perjanjian Siak 1871 Sedi Inggris memberikan kebebasan kepada Belanda untuk memperluas pengaruhnya ke Aceh, dengan syarat Inggris juga diberi kebebasan di Semenanjung Malaya. Hubungan Aceh dengan negara asing. Aceh saat itu mencoba menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, Italia, dan Turki Utsmani. Hal ini dianggap ancaman oleh Belanda. Hasil serangan pertama. Gagal total. Pasukan Aceh yang dipimpin oleh para ulama dan bangsawan lokal melakukan perlawanan sengit. Kematian Jenderal Kohler. Kohler tewas tertembak di halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Belanda mundur. Karena perlawanan kuat dan wabah penyakit, pasukan Belanda mundur ke kapal mereka. Serangan kedua dan pendudukan Kutaraja 1874 sampai 1875. Belanda tidak menyerah dan kembali menyerang Aceh dengan pasukan yang lebih besar dan persenjataan lebih canggih. Pada Januari 1874, Belanda berhasil merebut Kutaraja dan mengklaim bahwa Kesultanan Aceh telah berakhir. Namun, rakyat Aceh tidak menyerah dan terus melakukan perang gerilya di pedalaman.
Setelah kegagalan serangan pertama pada Maret 1873, Belanda segera mempersiapkan serangan kedua terhadap Kesultanan Aceh yang terjadi pada akhir tahun 1873. Serangan ini menandai dimulainya fase yang lebih serius dan brutal dalam Perang Aceh. Belanda mengirimkan ekspedisi militer besar dengan jumlah pasukan lebih dari 8.500 orang, dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Belanda menggunakan taktik pengepungan dan serangan langsung terhadap kota Banda Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman dibakar oleh Belanda, memicu kemarahan besar di kalangan rakyat Aceh dan umat Islam Nusantara. Sultan Mahmud Shah meninggal dunia karena sakit, kemungkinan juga sebagai akibat dari tekanan perang. Pada bulan Januari 1874, Belanda mengklaim kemenangan dan menyatakan bahwa Kesultanan Aceh telah jatuh, lalu mengumumkan secara resmi bahwa Aceh menjadi bagian dari Hindia Belanda. Namun, rakyat Aceh tidak menerima klaim tersebut. Perlawanan gerilya di pedalaman 1875-1890. Setelah ibu kota jatuh, rakyat Aceh mengubah strategi menjadi perang gerilya. Pemimpin-pemimpin seperti Teku Umar, Katnyak Dien, dan Teku Cik Ditiro memimpin serangan mendadak terhadap pos-pos Belanda. Belanda kesulitan menaklukkan Aceh sepenuhnya karena perlawanan yang tidak pernah berhenti. Menumpas perlawanan rakyat Aceh di luar kota Banda Aceh, terutama di wilayah pedalaman dan pegunungan yang masih dikuasai oleh pasukan Aceh. Mengakhiri sisa kekuasaan Sultan dan menggantikan struktur pemerintahan dengan kontrol kolonial. Setelah Sultan Mahmud Shah wafat, digantikan oleh Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah, yang memimpin dari luar kota dengan dukungan para ulama dan pejuang Aceh. Rakyat Aceh berpindah ke medan gerilya dan melancarkan serangan sporadis terhadap pasukan Belanda. Taktik Belanda menggunakan kekuatan militer besar-besaran, mendirikan pos militer di seluruh Aceh, membentuk strategi konstabel militer yang dipimpin oleh pejabat-pejabat sipil dan militer secara bersamaan, menerapkan sistem divide et impera, adu domba, antar suku dan kelompok di Aceh untuk memecah perlawanan. Tokoh-tokoh penting Aceh dalam perlawanan lanjutan. Tengku Cik Ditiro, tokoh ulama besar yang memimpin jihad dan sangat berpengaruh di daerah pedalaman. Teku Umar, pejuang cerdik yang sempat bekerja sama dengan Belanda secara taktis, lalu kembali melawan. Katnyak Dien, istri Teku Umar, melanjutkan perjuangan setelah suaminya gugur. Walaupun Belanda menyatakan Aceh telah ditaklukkan pada 1874, perang sebenarnya masih terus berlangsung hingga 1904 bahkan hingga 1910-an secara sporadis. Serangan-serangan ini berubah bentuk dari operasi militer konvensional menjadi perang psikologis, spionase, infiltrasi, dan pemaksaan budaya. Peristiwa Kutareh 1904. Pada 14 Juni 1904, pasukan Belanda menyerang desa Kutareh di Aceh. Pasukan Belanda melakukan pembantaian terhadap penduduk desa, menewaskan 563 orang, termasuk 2 tentara Belanda. Perang Aceh menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan, baik bagi Aceh maupun Belanda. Aceh, sebagai penghasil rempah-rempah penting, mengalami kerusakan ekonomi yang parah akibat konflik berkepanjangan. Infrastruktur hancur, perdagangan terganggu, dan perekonomian rakyat Aceh terpuruk. Belanda, meskipun akhirnya berhasil menaklukkan Aceh, juga menanggung beban ekonomi yang besar akibat perang yang panjang dan melelahkan ini. Dari sisi sosial budaya, perang Aceh mengakibatkan hilangnya banyak nyawa dan meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat Aceh. Perang Aceh memaksa Belanda untuk mengembangkan strategi dan taktik militer baru untuk menghadapi perlawanan yang gigih dari rakyat Aceh. Belanda menghadapi kesulitan dalam menghadapi taktik gerilya yang diterapkan oleh pejuang Aceh. Penggunaan senjata modern oleh Belanda, seperti senapan mesin dan artileri, juga diimbangi dengan kemampuan pejuang Aceh dalam memanfaatkan medan perang dan strategi perang gerilya. Perang Aceh berakhir pada 8 Februari 1904, setelah Belanda berhasil menaklukkan Aceh dan memasukkan wilayah tersebut ke dalam Hindia Belanda. Namun, semangat perlawanan rakyat Aceh tetap dikenang sebagai simbol perjuangan melawan penjajahan. Perang Aceh adalah contoh nyata dari perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Meskipun Belanda akhirnya berhasil menaklukkan Aceh,
Semangat juang rakyat Aceh tetap menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gimana menurut kalian tentang perjuangan rakyat Aceh? Komen di bawah. Terima kasih telah menonton.